Oke, so balik lagi sama gue. Sekarang kita mau backtest untuk GBP USD ya pairnya. Kita masih main di Forex. Kita mau lihat dulu dari jarak jauh konteksnya seperti apa ya. Nah, konteksnya kalau misalnya kita lihat dari bulanan adalah ini breakdown, bos di sini, and then di sini juga bos ya. Ups. Oke ya, di sini bos, kemudian kita udah nyampe di sini. Sweep secara bulanan, dan kemungkinan ini adalah target liquidity-nya selanjutnya. Oke, ini kalau misalnya mau dilihat secara bulanan, tapi kalau misalnya mau lihat secara weekly, ini break dengan kuat. Jadi ini adalah high-nya yang kuat. Dan kita bisa incer bawah ya, karena kita udah nyampe di 50% dari range-nya. Apalagi di sini sekarang udah ada break, jadi kita tinggal ikutin order flow. Oke, kita tinggal ikutin order flow buat lanjut turun. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di daily ada apa nih? Kalau di daily ini sweep mungkin. Iya, ini sweep and then ini breaknya ya. Kalau misalnya mau dilihat dari ininya, break structure-nya ini dari sini sampai sini. Break dengan kuat ya. Ini sampai sini, kemudian low-nya adalah yang ini. Tapi nggak ada masalah karena kita mau ikutin yang ada di sini aja internalnya ya. Nah, internal ada apa? Di sini kita break, and then ini kita udah ambil liquidity, ya sini, terus kemudian, kayak jadi ini adalah range-nya dari sini sampai sini. Ini kok susah dipegang ya? Siapa yang ngelok sih? Kayak dari sini sampai sini, dan sekarang kita udah di tengah-tengahnya. Sekarang buat lanjut turun. Kita identifikasi order block yang bagus adalah yang bisa bikin fair value gap dan juga break ya. Ini satu dan juga ini satu ya. Tapi ini ya atasnya liquidity tetap. Oke, jadi itu aja. Jadi sekarang kita di 4 jam udah nyampe 50%. Kita nggak mau ambil bullish, kita mau ambil break bearish ya. Tapi sementara ini di 4 jam kita masih bullish. Jadi kita bisa ambil untuk up dulu di 15 menit punya. Oke. Seperti itu aja, kita mulai dari Januari sampai Oktober ya 2023. Kita 1 tahun 9 bulan ya untuk backtestnya. Kita mulai dari sekarang. Oke, jadi di 15 menit kita udah ada break, dan kita masih bullish ya di sini. Kita mau lihat Asia-nya selesai di mana. Di sini kita udah ada liquidity, and then di sini ada order block, begitu aja ya. Ya, order blocknya juga bagus, dia udah ambil liquidity, and then dia break ke atas. Jadi ini adalah tempat yang bagus untuk kita lanjut long. Kalau misalnya kita lihat dari VIP-nya, bukan yang ini. VIP-nya kita pasang 0,3 juga sekalian ya. Salah ya, 6 sekian deh. 7, ya boleh lah yang itu ya. Kalau misalnya kita pasang long dari sini, SL di bawah, seriusan sih. Kalau misalnya kita pasang long di sini and then naik incar atas, kita dapat berapa? 3R ya. Jadi di sini kita mau ambil aja entry, kita bisa entry begini aja ya untuk long term di 15 menit. Oke, kita coba lihat. Kita tunggu ini sweep ke bawah sebelum kita mau ambil entry ya. Sweep and then masuk and stop loss. Oke, so ini loss pertama kita. And kita sudah masuk bearish mode ya. Jadi kita mau ikutin untuk bearish. Kita lihat next day opennya seperti apa. Ini liquidity kita, and then kita tinggal cari turun. Oke. Naik ke atas. Kita lihat untuk ininya. Oke, break. Kita bisa ambil entry di sini ya. Entry untuk short. Asal di atas, and then TP di bawah sini ya, 3R. Kita lihat. Oke,
Jadi di sini kita lihat ya, udah sweep and then break ya. Ini cukup kuat kelihatannya, tapi kita masuk ke order flow di 5 menit punya. Kita coba lihat pelan-pelan. Masuk and then sweep ini ya. Dan kita ambil liquidity and ambil atas. Oke. Bagus, kita lihat next day-nya seperti apa. Iya. Kita break lagi ke atas, tapi ini cuma sweep ya. Jadi di sini kita bisa ambil untuk sell lagi. Apalagi di 1 jam, lihat ya, sweep ini 1 jam, 1 jamnya nggak ada. Ya, 1 jam sweep, and then kita bisa ambil sell lagi. Kita coba lihat setelah ambil liquidity, and then dapat candle merah yang kuat. Setelah ini nggak ada yang bagus ya candlenya. Kita lihat sweep lagi, yang nge-sweep, and then sekarang jam berapa? Another sweep, and masih naik ke atas terus ya. Kita biarin lihat dulu. Oke, kita coba lihat pelan-pelan di sini. So ini adalah low-nya yang nahan. Ya. Terus nih seperti ini ya, 15 menit. Kita udah nyampe lows-nya, kita lihat ini break ke bawah. And then kita identifikasi liquidity kita. Sekarang kita tetap mau bearish ya, karena apa? Ingat ya, di daily kita bearish di sini. Oke, walaupun nahan di sini tapi nggak apa-apa. Kita mau ambil bearish. Tunggu sampai dia balik ke atas sini ya. Ini liquidity kita coba lihat tempat dimana kita bisa entry. Ini ya. Ini untuk yang 3R. Sorry, yang ini. Place order, save dulu ya untuk 15 menit punya entry. Oke, kita udah nyampe di 50% and then kita udah breakdown ya. Di sini kita boleh masuk ke time frame yang lebih kecil. And then tinggal entry sih sebenarnya. Tapi setelah ambil liquidity ya. Seperti ini. And jamnya udah malam. Jadi kita nggak mau ambil entry, kita next day open. Kita lihat apakah masih di dalam range-nya atau enggak. Kelihatannya masih ya. Oke, so yang kita ada apa? Yang ada ini adalah daily high kemarin. And then ya, daily high kemarin and then Asia liquidity ya. Jadi setelah break yang ini kita mau ambil untuk entry turun karena kita range-nya adalah bearish dari sini sampai sini ya. Kita lihat di sini kita udah ambil entry, kenapa? Karena kita 3 ya sekitar itulah ya. Kita tunggu dia sweep atas seperti itu. And then di sini udah break dia ya. So di sini kita bisa ambil entry aja. Iya, sell di sana and then target bawah sini ya. Kita coba lihat. And kita masuk. Ini udah balik bearish ya di New York, kemudian kita turun. Oke, setelah ini, setelah dia break yang ini kita mau break even. Or enggak, ada news ternyata. Newsnya nggak kelihatan ya tadi. Ya udahlah ya, kita loss lagi di sini. Nah, tapi setelah ini kita dapat sweep lagi nih. Kita bisa ambil entry lagi. Sorry, bukan yang ini. Dapat entry lagi. Apa sih? Yang ini, oh sorry. Seperti ini, and then target bawah. Ya, ini plan awal kita ya. Sweep daily high, and then kita break ke bawah. Kita coba lihat. Masuk, and breakout lagi.
Kita lihat next day-nya. Oke, kita udah nyampe di topnya ya. Ini kita loss lagi di sini. Yap, stop loss lagi. Kita dapat sweep. And then dia break ke bawah. So di sini baru kita bisa ambil entry lagi. Banyak stop loss-nya ya, tapi tidak apa-apa. Target bawah sini. Oke, ini satu trade kita. Nope. Kita lihat next day open. Oke, kita masuk, and then seperti ini ya kondisinya, menyebalkan lagi. Dia sweep bawah, sweep atas. Hahaha. Oke, pretty cool. Oke, ada yang bilang GU pairnya lebih nyantai, enggak juga ya, ternyata sama aja. Ya ini sweep, kita incar bawah, liquidity-nya paling nggak di sini turun, ambil naik sekarang break ke atas. Tapi tetap ya kita masih mau incar bawah, tunggu breakdown lagi ke bawah ya. Oke, next break lagi ke atas, kita next di open. Sekarang udah tanggal di 13. Udah masuk ke daily range yang ini nih ya. Pertama. Nah, kalau misalnya lihat dari daily sebenarnya nggak ada tanda-tanda pembalikan sih, belum ada ya. Kalau misalnya mau ada tanda-tanda pembalikan, paling nggak bearish candle seperti ini ya, lebih kuat. Nah, kalau misalnya ini ya kita sebenarnya bisa ambil untuk masih bullish. Oke, kita coba lihat. Ini kita break lagi terakhir, and then ini liquidity kita di Asia. Asia diambil, and then oke ya, kita mau ambil entry di sekitar bawah sini. Yap, dia lanjut naik. And that's it. Kita next di open. Asia. Dan lanjut naik. Ini kita break order flow pertama kali di 15 menit, and then seperti ini, tunggu lagi, nggak ada yang candle bagus. Jamnya juga udah cukup. Oke, next di open lagi. Ini adalah high-nya. Ini Asia udah diambil. And then kita sebenarnya udah break dari sini sih, tapi breaknya nggak terlalu bagus. Tapi ini di sini juga udah break order flow ya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa ambil entry untuk short seperti ini. Target bawah ya, apalagi liquidity-nya udah jelas di sini ada. Paling nggak 2,5, kita coba lihat. Masuk, and then sweep. Oke. Di sini kita mau masuk lagi. Dari bawah, sekarang 3. Last order. Masuk. And that's it. Yap, seperti itu ya. Oke, kita masih minus 4R, tapi nggak ada masalah. Kita dapat sweep di sini. Jadi, ya. Ikutin dulu. Sekarang waktunya udah kelar, kita next day open ya. Next day open. Kita breaknya udah kelihatan bagus, juga udah ikutin daily punya harusnya ya. Daily juga udah konfirmasi kita mau lanjut turun. So di sini kita bisa masuk dari candle punya daily sebelumnya. Oke. Candle punya daily sebelumnya, kenapa nggak keluar di sini? Coba lihat. Seperti ini ya, candle daily kemarin. Kita lihat di 1 jam. Ya, 1 jam sebenarnya juga udah break. And then ini adalah break yang bagus ya. Kita lihat dari high sampai low. Atau bisa dari sini ya. Kalau misalnya mau ambil dari sini juga boleh. 50%-nya di sini ya. Kita bisa ambil entry. Kalau misal mau cari 11R, bisa
pasang di sini lebih kuat ya. Lebih main aman aja, main aman. Oke. Terus kita coba lihat. Asia udah diambil, and then di sini udah mulai break ya. Jadi kita boleh masuk turun lagi ke lower time frame, and then ini sebentar. Oke, so di sini gue mau ambil karena dia udah flip ya di sini. Salah, yang ini. Cari 3R seperti biasa. Kita coba lihat. Masuk. Nggak bagus. Oke. Oke, seperti itu ya 3R kita. Ya, jadi gue jelasin sekali lagi. Dari daily udah beres, terus di sini kita 1 jam juga udah beres order flow-nya, and then di sini ya di daily day trading kita. Ini Asia high. Ini Asia high. Terus ini kita order flow udah 15 menit udah jadi beres. And then di sini kita 15 menit di lower time frame-nya juga udah beres lagi nih. Ini kena reject, and then dia turun, break lagi ke bawah ya. Jadi di sini gue bisa ambil stop loss-nya kalau mau aman di atas yang ini atau di atas yang ini bisa. Oke, terus kemudian ya tinggal turun. Oke, inceran terakhir sebenarnya harusnya di sini. Low yang ini ya. Oke, itu aja penjelasannya. Next ada apa lagi? Ya, seperti itu ya. Ini low-nya udah diambil. Sekarang pullback lagi. And ini kelihatannya udah mulai mau turun lagi. Kita boleh masuk. Iya, seperti itu. Kalau misal mau langsung bisa diambil sih, tapi kayak buru banget. 1,5. Iya, kita coba aja ya. Atau mau ngomong waktu. Ya, oke, nggak dapat ya, waktunya udah habis. Kita lihat. Iya, seperti itu ya. Dapat tuh harusnya, ya. Next, kita ada apa lagi? Di 15 menit dulu kita lihat. Ini break ya, jelas. So, ini Asia high tapi ya. High tapi Asia. Kita mau itu kena sweep dulu sebelum kita ambil entry. Oke, di sini udah mau break lagi. Jadi, gue mau ambil lagi. Apa sih salah mulu? Ya, kita cari 2R aja. Place order. Sell. Masuk, turun. And ya, kita boleh turunin SL-nya karena kita udah break sini ya. Jadi kemungkinan kita mau ambil liquidity itu terserah, udah urusan belakang. And kita dapat 2R kita. Kita lihat di 4 jam. Ya, begitu aja. So, nih break ya dari sini ke sini, and then ini adalah pullbacknya, masih turun sampai sini. Masih belum ada pullback sama sekali, biarinin, and udah next day lagi. Kita lihat. Oke, so dari mana kita bisa ambil? Dari high yang ini, breaknya ya, sampai sini low. Oke, and then ini adalah 50%-nya. Kita lihat apakah bagus. Cukup oke. Sebenarnya dia ambil liquidity, tapi ya di sini doang ya, internal doang, nggak terlalu bagus. Gue nggak senang. Mungkin coba lihat di higher time frame, kita bisa lihat. Iya, yang kelihatan bagus sebenarnya cuma ini ya. Ini bagus karena dia sweep and then dia break dengan FVG. And then sisanya nggak terlalu bagus. Oke, itu aja yang kita bisa lihat. Ya, kita lihat sekarang Asia udah di sweep and then dia udah break order flow di lower time frame. Lihat ya, seperti ini. Jadi kita bisa masuk sebenarnya. Salah mulu. Biasa aturannya VIP-nya yang di belakang soalnya.
Oke, seperti ini aja kita bisa ambil, cari 5R mungkin. Kita coba lihat. And ada news ya. I don't know. Oke, dia sweep. Bagus. Ini juga di sweep lagi ya. Masih belum ada tanda-tanda pembalikan. Di sini baru tanda pembalikan pertama kita ya. Jadi di sini kita bisa entry, salah lagi. Cari low. Oke, place order, sell. Kita lihat masuk. And iya, kita SL-nya turunin karena kita cari aman. And stop loss. Kita tunggu konfirmasi selanjutnya ya. Ini order flow-nya masih nahan di sini, tapi secara 15 menit ini kita udah bisa entry lagi sih sebenarnya, nggak ada salahnya ya. Kita lihat di sini ya, udah break di sini. Jamnya juga masih oke. Oke, jamnya udah nggak oke, so kita next day aja. Kita lihat 1 jam. Ya, udah break di sini ya. So, di sini udah tinggal bearish, kita udah ambil liquidity, tinggal turun harusnya. Asia High, kita lihat, mungkin Asia High mau diambil dulu. Diambil, kemudian tinggal cari lower time frame, break order flow ya, order flow yang masih nahan ini. Break, and then ya, tinggal masuk ya. Masuknya gimana? Gini mungkin. Coba lihat ya, sini. Cari low ya, karena kita 15 menit bearish. Ya, kira-kira seperti itu ya. Place order, save. Kita lihat, masuk. And turun. Oke, kita turunin SL-nya. Yep. Ini kita dapat berapa nih harusnya? Tuh, kalau 3R udah dapat kelar tuh ya. Kurang ajar, gue ngincer low sih. Oke, no problem. Nah, sekarang kita udah ambil lagi high-nya. And then dia dapat seperti ini lagi. Ini konfirmasi yang bagus lagi. So, kita bisa masuk lagi. Salah lagi. Seperti ini, turun. Kita cari low sini ya, paling enggak. Kita coba lihat. Man, news lagi. Kenapa newsnya suka nggak kelihatan? Oh, gua salah pencet. Baiklah, no problem. Oke, sekarang semua stop loss-nya udah diambil. Kita lihat next candle-nya. Ini ya, kalau misalnya mau ngomong semuanya. Yep, seperti itu. And ya, sekarang jam. Aduh, oke, kita next day lagi. Aduh, tuh kan, udah kelar ya. Ini semua yang ada di eksternal udah diambil, terus masuk ke order block yang di 15 menit. Seperti ini, and then dah tinggal turun. Enak tuh. Aduh, enak banget nih. Free money. Oke ya, kita next. Sekarang target kita adalah di sini. Kita ada liquidity di mana dulu? Sini sebelum kita ambil entry, turun incar bawah ya. Atau kalau misalnya mau ambil bawah dulu ya kita nggak bisa entry. Oke, seperti ini kita next. So di sini ada break tapi nggak terlalu bagus liquidity. And then di sini ada liquidity ya. So kita berharap sampai sini. Ya, kalau misalnya kita mau lihat, ini sebenarnya struktur baru, jadi kita bisa tarik Fibonacci dari sini sampai sini low 50%-nya di daerah sini ya, setelah ambil liquidity. Kita lihat. Ya, diambil bawah lagi dulu. Gak apa-apa, kita bisa turunin Fib-nya. Oke, the next day open. Oke. Dia turun terus, tapi lihat apa yang dibikin. Ya, seperti itu. Kita lihat. Oke, dia turun terus ya. Kalau misalnya kita lihat di 1 jam. Ini sebenarnya nggak bagus, gue nggak demen. Ya, tapi kalau misalnya mau lihat secara ini aja. Ini break. Sorry. Ini break, sorry. Aduh, salah mulu.
Ya, break dari sini pokoknya, and then ini up, ambil liquidity, and then turun. So di sini kita bisa ambil lagi, tapi kalau dapat pullback, nggak dapat pullback. Oke, that's it. Ya, apa ya garis ini? Oke. Iya, pokoknya kita udah tahu ya. Kita sekarang lagi bearish banget karena kita daily-nya bearish. So, inceran pertama apa? Daily target ini ya. Ini kita dapat sweep candle di daily di sini bagus untuk jadi tempat lanjutannya ya. Ya, seperti itu. Makanya tadi gue bilang gue nggak demen yang tadi. Ya, seperti ini kira-kira. 4 jam, ini break ya pertama kali, dan sisanya jelek. Terus kalau misalnya kita mau ikutin 15 menit silahkan, nggak apa-apa, bisa kok. Ya, ikutin aja. ST open. Ya, kalau misalnya gua sendiri biasanya ini turun, ngambil liquidity, and then turun terus seperti ini. Gua sendiri tandainnya seperti ini, ya. Jadi gua kapan mau ambil entry di setelah ambil ini semua ya. Tapi kalau misalnya buat yang suka main trendline, jadi ini adalah tempatnya buat ambil entry ya. Sini semua. Oke, that's it. Kita lihat. Ini Asia High, kita coba tandain. And then satu candle lagi mungkin. Yep, oke. Ini break ya, bagus. Oke, ini break, order flow 15 menit. Oke, so di sini kita bisa ambil entry untuk bearish. Cari bawah 2,5 R, kita coba lihat. Nggak dapet. Oke, pretty cool. Next. Sweep bawah, and then ini adalah order flow yang nahan. Kita coba lihat dari dalam. Sebenarnya gue nggak pengen ambil entry dari sini ya. Pengennya setelah ini atau ya di atasnya. Ya, ini adalah liquidity-nya karena dia nggak kuat, bikin break ke bawah, and then ini dia break ke bawah. So di sini kita bisa lihat dalamnya lagi. 1 menit. Iya, kita lihat ya, ini liquidity banyak. Oke, dia sweep turun. And seperti itu. Mungkin ya kita bisa ambil untuk turun. Setelah ambil liquidity ya, seperti ini. Kita cari turun. Kita coba lihat. Ini kan cukup resiko tapi di sini ya. Iya, seperti ini ya, kebodohan. No problem. And sweep. Nggak terlalu bagus. Iya, oke, next day. Oke ya, setelah sweep bawah ini yang tadi gue bilang, sweep, and then dia cari atas. Oke, pretty cool, bagus ya. Akhirnya kita mau mulai pullback. Kalau misalnya mulai pullback, kita bisa ikutin dari kita yang bikin order flow-nya ya, kita yang bikin jebakannya buat nanti kita lanjut turun. So di sini kita harus identifikasi di mana aja liquidity kita, karena ini adalah high-nya, liquidity-nya yang ini ya. Terus 4 jam mungkin. Ya, di sini order block kita ya. Jadi kita mau ambil di bawah-bawah sini. Kita coba lihat. Yap, itu, and then masih turun. Sweep. Sweep. Oke, kita coba lihat dalam ya. Harusnya sih nggak terlalu bagus karena sweepnya di bawah gitu kan. Oke, ya seperti itu, seperti ini. Kita mau ambil masuk kalau gitu ya, mau coba iseng. Seperti ini. Kita cari bawah 3R, sini bisa ya. Coba lihat. Upsi, bahaya.
Oke, kita turunin SL-nya and ya. Ya, sweep and then dia ambil liquidity atas ya. Dia sweep bawah, ambil liquidity atas and then dia breakdown lagi. Ya, seperti itu. Karena ini sweep ya, sweep secara ini. Jadi mana yang bisa kita incar? Yang ini. Oke. Next. Kita ada apa lagi? Kita next day ya. 27. Oke, ternyata begitu saja saudara-saudara. Pullbacknya nggak sedalam itu. And then ini udah break, walaupun breaknya nggak terlalu bagus, jujur aja. Kita lihat 4 jam. Oke, 4 jam break ya ternyata. 1 jam juga pasti break udah. So ini adalah pullbacknya dan ini bosnya. So di sini kita bisa ambil entry setelah ambil liquidity yang mana? High sampai low. Iya, kira-kira ambil liquidity yang ini ya. Target pertama kita. Kita coba lihat di sini apakah sudah bikin bullish? Iya, seperti itu. Kita coba lihat di sini. Ini bullishnya kuat. Oke, masih turun, nggak ada masalah karena kita nggak suka buat counter trend ya. Next, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tadi kita bisa turunin ya dari ininya, strukturnya dari sini sampai sini. Ini liquidity semua kita udah lihat jelas, and then dah. Ini breaknya kelihatan kuat. Ini order flow masuk. Kita coba lihat next day lagi karena kita udah jam 11. Oke, di sini kita udah break lagi, and then ini kita sangat bikin liquidity ya. And then di sini udah break ke bawah. Oke, ini pullback kita. Kita lihat pelan-pelan. Lebih pelan lagi. Oke ya, kelihatannya udah mau turun. Aduh, ada liquidity-nya. Nggak apa-apa, udah. Kita resikoin. Dapat 2. Ya, kira-kira ya 2 sini. Kita coba lihat. Order nggak masuk. Oke, ini masuk. Oke ya, ini kita mau turunin stop lossnya biar cari aman aja. And then kita lihat. Oke, stop loss. Ya, lihat ya liquidity-nya. Oke, pretty cool. Emang gua nggak terlalu pengen masuk di situ, and kita sudah sweep di sini. Bagus. Kita lihat. Oke. Ini 50%-nya masih di sini ya. Kita lihat 1 jam. Liquidity di mana? Nih yang jelas. Sedikit lagi. Oke. Oke, tapi di sini kelihatannya udah mulai turun. So di sini kita bisa ambil entry untuk turun ya. SL kita di mana? Di atas liquidity yang ini. Oke, karena kita cari aman aja. 3R sampai sini kita coba lihat. Karena ini 15 menit punya trade, kita boleh biarinin aja ya. Iya, seperti itu. Sekarang udah jam 1 malam, kita turunin and kita next day open. Oke, kita dapat break even. Tanggal 31 kita udah ambil semua liquidity, and then yang ini juga kelihatannya sudah. Yes. Masih naik, belum ada tanda penurunan. Kita coba lihat di 1 jamnya aja ya. Karena ini struktur 1 jam. 1 jam masih kelihatan bullish. Jadi kita bisa lihat bullishnya aja. Masih break. And then ini adalah flow-nya. Flow-nya di 15 menit udah bearish. So kita bisa ikutin bearish. Salah lagi. Bagus saudara-saudara. Nggak apa-apa. Dan kita cari bawah ya. Seperti ini 3,5. Kita coba lihat last day untuk last trade. Nah, kena and then stop loss. Oke. Last trade-nya stop loss. Oke. Ini kita seperti ini. Udah jam 00 ya, kita next day open. Kemudian oke, no problem.
So ini aja yang gue bisa share. Kita masih break even ya. 1 bulan pertama kita tahu untuk hari pertama-tama kita cukup ngelawan trade karena ini masih bullish, and then ya kita lawan di sini. Kesalahan gue, minusnya cukup gede tadi 8, tapi kita bisa break even ya setelah ini. So ya, jadi ini aja gue full transparansi kepada kalian semua. Buat kalian yang mau belajar liquidity boleh follow gue. Gue isi trade, gue sign out.